Baik, faslun fi mubtilatis sholati. Pasal tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Mubtilati. Mubtilatun, mubtilatin. Ini jamak dari mubtilatun, mubtilatun. Tabtulus sholatu, sholat itu menjadi batal atau batal itu sholat. Bi arba'a asyrota khoslatan. Dengan 14 perkara. Ya sebenarnya lebih ya Bu ya. Ada yang mengatakan 17, ada yang 20 ya. Di sini dituliskan 14 perkara. Khoslatan itu sinonim dari an-nau'. Nau' itu jenis atau macam atau perkara. Khoslatan sama ya macam. Yang pertama bil hadasi, apabila kedatangan hadas atau mendapatkan hadas atau berhadas. Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang menjadikan kita terhalang untuk melakukan ibadah. Itulah hadas. Hadas kadang tidak punya fisik. Contohnya apa? Junub. Junub itu fisiknya di mana? Enggak ada, susah. Tapi cara menghilangkan hadasnya gimana? Ya mandi besar, seluruh bagian badan diguyur dengan air. Nah itu sudah selesai. Tidak terangkat hadasnya. Hadasnya mana? Berbeda dengan najis, kotoran hadas itu ya Bu ya. Jadi hadas itu tidak punya fisik. Bukan seperti najis. Kalau najis kan ada ya kotoran yang harus dihilangkan. Kalau hadas tidak. Hadas adalah perkara yang menjadikan kita terhalang untuk melakukan ibadah. Apa contohnya? Contohnya adalah buang angin. Ketika sholat, buang angin, ya batal. Ketika sholat, netes itu pipis, batal. Tapi berbeda dengan orang yang memang beser, yang punya penyakit istihadah atau beser. Nah, dia memang terus-menerus netes. Ini berbeda perlakuannya atau hukumnya berbeda dengan orang yang normal. Kalau orang yang beser, misalnya besernya ada beser kencing, beser pipis, maka dia ada syarat untuk bisa melakukan sholat, yaitu wudhu. Wudhu dengan menunggu masuk waktu adzan. Beda dengan orang normal. Orang normal zuhur jam 12, wudhunya jam 6 pagi, enggak apa-apa. Asal belum batal, pakai wudhu yang jam 6 pagi, boleh. Tapi bagi orang yang beser, sebelum masuk waktu azan nggak boleh wudhu dulu. Misalnya orang yang beser kencing tadi ya Bu ya, beser pipis, nunggu dulu azan jam 12, baru azan jam 12 masuk, baru wudhu. Dan setelah selesai wudhu juga harus mewalat, langsung berkesinambungan lakukan sholat, tidak boleh makan dulu atau ngobrol dengan cucunya misalnya ya atau anaknya, tidak boleh. Langsung setelah wudhu sholat mewalat. Nah, ketika dalam posisi sholat, itu netes-netes juga, karena beser itu ma'fu, dimaafkan. Kalau memang besernya pipis. Tapi kalau besernya pipis, kemudian dia kentut, ya batal. Karena yang dimakfukan besernya. Besernya apa? Beser pipis. Kalau kentut, buang air, ya batal, harus ngulangi lagi. Atau dari belakang karena megang perut, ya perutnya ditekan, kemudian keluar dari lubang belakang, batal juga. Batal. Tapi kalau besernya adalah beser kentut, kan ada ya orang yang kentut terus namanya beser kentut itu. Beser kentut dia juga sama ya. Sama maksudnya sama nunggu adzan dulu baru boleh wudhu. Karena beser kentut terus itu keluar angin terus nggak berhenti-berhenti. Ini ya kenapa ini kan ada macam-macam penyakit tuh. Wudhu setelah adzan. Setelah adzan wudhu kemudian dia sholat mualat, nggak boleh disela dengan makan atau hal-hal lain. Langsung saya setelah wudhu sholat. Nah, karena ini besarnya kentut, maka yang dimakfu, yang dimaafkan adalah kentut. Ketika sholat kentut, karena memang besar kentut, enggak apa-apa, terus saja sholat. Tapi bagi orang yang besar kentut tadi, besar buang angin, dia pipis, netes misalnya ya, dia bukan beser pipis, netes dari lubang pipis atau dari lubang belakang dia keluar sesuatu, maka batal juga karena yang dimaafu adalah besernya. Ya seperti itu ya Bu, termasuk istihadah juga, istihadah yang netes terus ya, darah penyakit itu sama seperti itu perlakuannya, hukumnya. Nah hadas.
Ketika berhadas, maka dia batal sholatnya. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan sholat yang kedua adalah wuqu'in najasati, terkena najis atau kejatuhan najis. In lam tulqa halan, jika tidak dibuang dengan segera, misalnya sholat kejatuhan tai cicak itu kan najis, atau tai burung merpati ya, di atas ada burung merpati kejatuhan misalnya ya, karena sholatnya misalnya di lapangan, di lapangan. Ya, kalau itu segera dibuang, kejatuhan kan pecinya ini misalnya, maka pecinya segera diletakkan, disingkirkan, tidak dipakai. Ukurannya adalah segera itu seperti apa? Segeranya itu seperti apa? Yaitu kadar tumak ninah. Tumak ninah itu kadarnya seperti apa? Cukup waktu untuk mengucapkan subhanallah. Maka ketika kejatuhan najis, maka segera dibuang. Jangan sampai melebihi kadar tumak ninah yang waktu yang cukup untuk mengucapkan subhanallah tadi. Nah, kadar segera di seperti itu. Kalau enggak segera dibuang ya batal sholatnya. Sholatnya batal, diulangi. Ya, diulangi. Min ghairi halin atau tidak atau dibiarkan ya. Jika dibiarkan maksudnya kotorannya dibiarkan. Jika tidak segera dibuang atau dibiarkan saja, nah batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, kejatuhan najis macam-macam ya Bu ya, tidak harus di atas. Karena pernah kejadian juga, karena ini masjidnya di kampung, sekitarnya banyak melihara ayam gitu ya. Sholatnya maghrib, rada gelap. Pas sujud, jidatnya kok empuk ini. Empuk, ternyata mohon maaf ya, tai ayam. Tai ayam. Nah yang posisi ini repot, karena tai ayam kan basah. Kalau basah membersihkannya bagaimana ini? Ya korbankan misalnya ya dengan salah satu anggota bagian pakaian yang dibawa. Kalau misalnya bawa sorban ya korbankan sorbannya untuk mengelap jidatnya gitu ya. Kalau bisa bersih lanjutkan sholat. Kalau tidak ya kalau terhalang karena kan sama ini ya tidak boleh melebihi dari 3 gerakan. Nah ada kriteria lain nanti yang batalkan. Kalau bisa diatasi dengan cara mengorbankan sorbannya untuk membersihkan jidatnya dari tai ayam yang menempel tadi. Nah, bisa dilanjutkan sholatnya. Bila tidak, maka sholatnya menjadi batal. Nanti mengulang lagi. Ya begitu ya. Tidak harus jatuh dari atas najis. Bisa juga karena ada di lantai atau di bawah. Atau tiba-tiba misalnya datang kucing. Kucing itu kalau pipis kan suka nempel-nempel ke dinding ya Bu ya. Atau nempel ke orang kalau orang yang sedang berdiri itu. Ini kucing memang begitu ya. Dimaafkan saja ya, tidak usah emosi. Ya sudah kalau gitu ya batal. Nempel ke sarung, ke kain gitu ya. Kemudian angkat kaki belakangnya satu, pipis ya. Ya sudah batal. Batal. Ya, wuku'i najasi jatuh, najis atau terkena najis dalam sholatnya. Ya, baik ya. Nah, baik kita lanjut. Yang ketiga, wan inkisyafi. Inkisyafi itu tersingkap atau terbuka. Al-aurati aurat. Auratnya orang merdeka bagi wanita ya kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat ya. Tapi kalau budak kan beda. Kalau budak kan boleh ya kepalanya tidak ditutup kalau sholat budak wanita itu. In lam tustar, jika tidak segera lalan ditutup. Tustar tidak segera ditutup. Nah, tersingkap aurat itu misalnya apa? Misalnya kalau laki-laki, celananya itu celana yang hanya sampai lutut sedikit ya, lutut sedikit. Maka ketika dia posisi duduk tasawuf itu terangkat. Jadi kainnya ditarik-tarik supaya nutupi lutut. Ini celananya cingkrang ya, celana cingkrang. Nah, kalau terbuka sehingga di atas lutut itu terbuka dan kemudian segera ditutup ditarik lagi, nah itu bisa dilanjutkan sholatnya. Tapi kalau terbukanya lama, tidak segera ditutup, ya batal sholatnya karena tersingkap aurat bagi laki-laki itu. Karena auratnya dari lutut sampai pusar. Sampai lutut, sampai pusar. Atau bagi orang yang celananya ngepres, kemudian pakai kaosnya juga ketat.
ketika sujud, posisi sujud, bagian punggung bawah itu terlihat ya, dan kalau diukur ternyata di bawah pusar. Nah, itu juga masalah itu, ketika sujud itu. Ketika sujud terbuka itu auratnya. Kalau dia sadar kemudian dia tutup, dia tarik bagian kaosnya di bawah itu untuk menutupi, ya bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak, dibiarkan dalam waktu yang melebihi kadar tumakninah tadi, sholatnya jadi batal. Ya begitu ya Bu ya. Bagaimana kalau tiba-tiba robek? Ya, ini mukenanya sudah usang, ketika berdiri yang bawah keinjak, tengahnya robek. Tengahnya robek. Tengahnya robek. Kebetulan juga tidak pakai baju, misalnya langsung terlihat perut. Nah, ini sholatnya hanya pakai mukena, tidak pakai baju ini. Rada repot ini. Ya sudah, kalau bisa segera diatasi tutup dengan kadar segera tadi, ya bisa dilanjutkan sholatnya. Kalau tidak, ya batal sholatnya. Yang keempat, wanutki, nutki itu berkata, mengeluarkan ucapan nutki. Biharfa ini dengan dua huruf atau harfen atau satu huruf. Mubhimin, yang bisa dipahami orang lain ucapan itu. Amdan dengan sengaja mengucapkan suatu ucapan baik dua huruf atau satu huruf yang bisa dipahami itu ucapan itu dipahami oleh orang lain dengan sengaja, ini juga membatalkan salat. Ya, misalnya bagaimana ini contohnya ya, misalnya ngomong aduh. Aduh itu kan berapa huruf itu? Aduh. Dua kata ya, dua suku kata. Aduh itu sudah termasuk ya. Termasuk biharfain. Dua, dua huruf. Karena mungkin ada yang sakit dari badannya, dia ngomong terucap dari lisannya, aduh. Oh, orang lain jadi, oh Bapak itu kesakitan ya. Aduh itu bisa dipahami maksudnya. Nah itu juga sudah membatalkan sholat ya kalau sengaja dia mengucapkannya. Tapi kalau refleks ada sakit, aduh, refleks dia tidak sengaja mengucapkan aduh, maka tidak batal. Ini menjadi batal kalau sengaja memang mengucapkannya, bukan karena refleks karena sakit. Kemudian yang kelima, yang kelima bil mufatiri amdan. Maksudnya apa ini? Melakukan hal-hal yang menjadikan puasa itu batal atau buka puasa. Mufatir, melakukan sesuatu yang perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Hal-hal yang membatalkan puasa kan ada 8 ya Bu ya. Di antara haid, nifas, kemudian apalagi itu. Memasukkan sesuatu dari lubang, baik lubang hidung, lubang telinga, lubang lubang macam-macam yang ada lubang-lubang mata, lubang bawah, macam-macam. Dan tidak harus makanan yang dimasukkan ya. Kalau masukkan dia megang sesuatu, misalnya tusuk gigi, dia masukkan ke mulut, nah batal. Tapi kalau itu nggak membatalkan puasa ya. Masukkan eh, masukkan sesuatu ke berapa lubang sih Bu ini? 9 ya. Lubang yang dilarang untuk ketika puasa itu 9 ya, ada 9. Nah, itu hal yang yang membatalkan puasa. Termasuk apa ini? Termasuk makan ya. Tapi nanti ada perkara yang nomor 6 ini makan secara khusus. Ini yang membatalkan puasa saja. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka dia batal sholatnya. Contohnya apa? Contohnya makan. Makan itu seperti ada tersisa ini makanan di gigi, dia telan dengan sengaja. Nah, itu kan batal tuh ya Bu ya. Kalau tidak sengaja kan puasa nggak batal. Maksudnya lupa ya. Kalau makan itu
tidak sengaja, maksudnya dia tidak sadar atau lupa, puasanya tidak batal. Nah, ini berbeda dengan nomor 6 ini. Nomor 6, wal akli kasiri nasian. Nah, ini makan. Makan. Walaupun dia dalam keadaan lupa di dalam sholat itu, dia membatalkan sholat. Makannya itu tidak sengaja kalau makan. Tiba-tiba tertelan saja ya. Karena tadi waktu Allah Akbar masih ngemut permen. Ngemut permen, kemudian Al-Fatihah, amin, aminnya ketelan begitu ya. Nah, ketelannya tidak sengaja, ya batal begitu. Batal. Tapi kalau puasa kan tidak batal ya. Ketika makan lupa dia tidak sengaja tidak batalkan puasa. Maka di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa ya sengaja. Sedangkan yang nomor 6 ini makan walaupun tidak sengaja di dalam satu itu membatalkan sholat. Ya, baik bedanya di situ. Maka di sini ada ini yang batalkan puasa kan makan. Kok ini nomor 6 masih makan lagi ini ya? Karena beda. Karena kalau yang nomor 6 ini makannya adalah baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan di dalam hal yang membatalkan puasa adalah apabila makan dengan sengaja. Kalau pagi-pagi itu sarapan, ternyata tanggal 1 Ramadan, lupa. Sarapan, sudah sarapan, dapat 2 piring ini. Sampai kenyang banget, tapi benar-benar lupa, ya teruskan saja puasa karena tidak sengaja. Ya, tapi ke dalam sholat, baik sengaja atau lupa, ketika makan sesuatu, maka batal sholatnya. Kemudian yang ketujuh, wasalasi harokatin. Salasi itu 3, harokatin gerakan. Mutawaliyatin yang berturut-turut. Walau sahwan, walaupun lupa, tidak bermaksud bergerak maksudnya Bu ya. Tidak bermaksud bergerak, tapi dia bergerak. Tapi tidak bermaksud bergerak gitu. Tapi itu memang bergerak di luar kendali, di luar kesadaran. Berturut-turut seperti berturut-turut itu tidak harus satu anggota. Misalkan tangan sekali, kemudian geleng-geleng kepalanya, kemudian kakinya entah-entah itu udah 3 kali berturut-turut itu batal. Tidak harus kaki semua 3 kali itu. Bisa kepala, kemudian tangan, bisa kaki. Berturut-turut. Habis geleng-geleng kepala, tangannya angkat gitu ya, terus kakinya nginjak-nginjak ya, dientak-entak, ya sudah, selesai. 3 kali hitungannya. Nah, bagaimana kalau nanti kerasa gatal Pak Ustadz? Kalau gatal beda lagi ya. Kalau gatal ada caranya supaya tidak batal. Bagaimana? Tempelkan tapak tangan di dekat yang gatal, kemudian jari garuk-garukkan. Selama tapak tangan itu diam, tidak bergerak, jarinya itu bergerak sampai 10 kali atau 20 kali tidak batal, walaupun lebih 3 kali. Karena yang gerak jari saja. Tapak tangannya dia menetap, tidak bergerak. Nah itu kalau gatal. Atau cara yang lebih bagus lagi ketika gatal, letakkan tapak tangan di dekat yang gatal tadi, kemudian jari tekan sekali saja, tekan sampai yang gatal itu ngerasa lebih nyaman, lebih enak ya. Tidak harus digaruk-garuk. Kalau ditekan kadang juga sudah lebih digaruk itunya pengaruhnya ya, menjadi obat gatalnya itu begitu. Jadi bisa begitu atau bisa digaruk. Tapi jarinya saja ya Bu ya yang bergerak, tapak tangannya menetap, lengan tangannya juga menetap, tidak bergerak-gerak. Nah, itu seperti itu. Kalau tangan mengangkat tangan kemudian kembali ke posisi dekap itu dihitung 1 kali gerakan. Mengangkat tangan kemudian kembali. Itu sebenarnya kan 2 gerakan, tapi dihitung 1 gerakan. Tapi kalau mengangkat tangan, kemudian dia diletakkan di pundak, kemudian dia letakkan di paha misalnya, nah itu sudah 3 kali gerakan. Tangannya 3 kali gerakan. Kalau kaki itu beda hitungannya dengan tangan. Kalau kaki, dia melangkah, geser kiri, kemudian geser balik lagi, ya kaki kanannya misalnya Bu, melangkah geser kanan, kemudian dia balik lagi ke posisi semula. Kalau kaki itu udah dihitung 2 gerakan, berbeda dengan tangan. Ya, geser kanan, langkah kanan 1 kali yang kaki kanan itu, kemudian balik lagi menetap ke posisi semula. Itu sudah 2 gerakan kalau kaki. Kalau tangan, dia gerak ke atas, balik lagi sedekat, itu masih 1 gerakan. Nah, bedanya tangan dengan kaki seperti itu.
Ya, kenapa? Karena kaki itu ketika sholat menetap dia, nggak gerak-gerak. Sedangkan kalau tangan memang bergerak ya, takbir bergerak. Ya, baik, kita lanjut. Yang kedelapan, al-wasbati al-fahisati, melompat dengan keras atau melompat dengan sengaja dengan keras ya. Ini dengan keras ini melompatnya hentakan gitu. Ya, kalau melompatnya pelan ya tidak membatalkan puasa, membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kalau melompatnya keras atau jauh begitu ya, jauh keras lagi gitu ya, dia membatalkan sholat. Yang kesembilan, wadorbati al-mufritoti. Al-mufrito sama dengan fahisah keras. Ad-dorbah memukul, tangannya menghentakkan. Ketika misalnya sujud, dia sambil memukulkan kepalanya itu ke lantai, mukul dengan keras gitu, dengan bertenaga keras. Itu juga membatalkan sholat. Memukul lantai ya ketika sujud. Ya, sambil sujud ya sambil sambil memukulkan tapak tangannya dengan keras. Kalau tidak keras ya masih masih dimaafkan. Yang ke-10, waziyadati ruknin fi'liyin, menambah. Waziyadah itu menambah. Ruknin rukun fi'liyin, fi'il perbuatan. Kan salat kan ada rukun kaulin, ada rukun fi'liyin. Rukun kaulin itu rukun ucapan atau bacaan. Rukun fi'lin itu rukun perbuatan. Nah, wajiyatati mohon di mute ya Bu ya. Mohon di mute, mohon di mute. Ya, mohon maaf ya. Menambah rukun dari perbuatan. Amdan sengaja menambah. Menambah bagaimana sih Pak ini? Oh, enggak jelas ya. Oh, ya, rukun fi'liyan kan perbuatan. Rukun perbuatan. Kalau dari sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Dia menambah dengan 4 rakaat jadi 4 rakaat. Kalau sengaja kan batal, enggak boleh. Atau kalau sujud kan 2 kali. Sujud kemudian duduk di antara dua sujud lagi. Kalau dia 3 kali dengan sengaja ya batal. Kenapa sengaja? Kalau tidak sengaja Pak Ustadz, namanya tidak sengaja ya enggak apa-apa. Karena ini kalau sengaja menambah rukun perbuatan sengaja. Yang membatalkan ada sengajanya. Kalau tidak sengaja karena lupa, enggak apa-apa. Walaupun nanti ada yang perlu ditambal kalau itu ini rukun dari sunnah abad kan harus sujud sahwi ya, sujud sahwi dan sengaja. Kemudian yang ke-11, wa taqaddumi ala imamihi. Taqaddum itu mendahului. Mendahului imam. Biruknaini fi'liyani. Dengan 2 rukun fi'liyani itu gerakan. Rukun gerakan bukan rukun ucapan. Mendahului. Imam masih berdiri, mohon maaf ya Bu. Imam masih berdiri, dia sudah rukuk, kemudian sujud. Ini mendahului 2 rukun. 2 rukun perbuatan. Nah ini batal. Baik dia sengaja atau tidak sengaja. Baik dia sengaja atau lupa. Takodum mendahului. Buat takholuf itu meninggal atau tertinggal. Meninggal atau tidak mengikuti. Takholuf itu tidak mengikuti imam dengan 2 rukun fi'liyani sama ya dengan 2 rukun perbuatan tanpa uzur. Nah, kalau ini ada uzur ya. Kalau ada uzurnya boleh kalau tertinggal. Kalau mendahului tadi Bu, mendahului ini sudah baik sengaja atau tidak sengaja dia batal. Tapi kalau tertinggal ini ada udzur masih dibolehkan. Misalnya udzur itu ada seperti apa Pak? Ya udzur itu seperti begini. Ini imamnya ini cekatan, sedangkan makmumnya aki-aki. Bacanya pelan-pelan gitu namanya aki-aki. Di Al-Fatihah baru selesai, ini imamnya
sudah rukuk kemudian berdiri lagi, dia itu tinggal 2 gerakan ya. Tapi ini ada udzur karena memang aki-aki gerakannya, bacaannya pelan. Ini yang masih dimaafkan. Ada udzur maksudnya. Atau enggak aki-aki ketika tasyahud nih. Tasyahud karena benar-benar capek sekali, sudah 2 hari dia lembur gitu ya. Ketika sholat zuhur di kantor, dia pas tasyahud itu sempat hilang, Bu, hilang ngantuk. Tahu-tahu ketika terbangun, dia imamnya sudah rukuk lagi. Dia masih tasyahud. Dia imamnya sudah berdiri, kemudian rukuk lagi, dia baru matanya melek terjaga. Itu tinggalan 2 rukun perbuatan ya. Tapi yang seperti ini masih dimakfu. Ada uzur ya, karena memang dia tidak kuasa untuk menahan kantuknya tadi, masih ada uzur. Ini masih dibolehkan melanjutkan sholatnya, tidak batal. Ya, begitu. Selama apa? Selama pantatnya menetap ya, selama pantatnya menetap, tidak geser. Ya. Kemudian yang ke-12, wa niyati qat'i sholat. Niat memutus untuk sholat. Memutus. Niat saja, Bu. Niat saja sudah membatalkan. Nanti rakaat kedua saya nampaknya harus cepat-cepat cabut. Rakaat kedua ini sholat isya. Nanti rakaat kedua saya harus cabut ini. Harus cabut, maksudnya harus berhenti. Nah, ketika itu terbetik di dalam hati, padahal dia baru selesai Al-Fatihah rakaat pertama, maka sudah batal otomatis itu. Walaupun belum selesai rakaat kedua. Tapi niatnya itu sudah diucapkan ketika dia rakaat pertama dari Al-Fatihah. Nggak perlu nunggu rakaat kedua, dia sudah batal sholatnya. Ya begitu. Itu niat membatalkan sholat. Kemudian yang ke-13, wa ta'liki qat'iha. Ta'liki itu menghubungkan, menggantungkan. Qat'iha putusnya sholat bisain dengan sesuatu. Misalnya begini. Bila nanti ini sholat nih, sholat. Kemudian dalam hati terbetik, bila nanti pintu diketok-ketok, sholat saya batalkan. Bila ya begitu ya Bu, bila nanti ada yang ketok-ketok pintu, sholatnya saya putus. Nah, maka ketika benar ini, benar ketika dalam sholat ada yang ketok-ketok, walaupun dia meneruskan sholatnya saat itu juga batal, walaupun dia tidak memutuskan sholatnya. Kenapa? Sudah berniat tadi menggantungkan niatnya dengan sesuatu. Atau ketika sholat, nah sholat ya, sebelum sholat tadi memang dia nunggu telepon sudah ditransfer belum gitu ya, nunggu udah berhari-hari ini. Apabila nanti ada telepon, berita untuk transfer, maka sholat saya batalkan misalnya ya. Karena mau nanya nomor rekening, ya, ini hal penting untuk membayar utang. Ya itu batal juga. Batal juga. Walaupun dia meneruskan sholatnya. Dia sudah berniat seperti itu. Niatnya adalah membatalkan sholat. Maka sholatnya menjadi batal walaupun dia meneruskan. Karena menggantungkan, mengaitkan dengan sesuatu. Berbeda dengan sesuatu itu apabila tidak masuk akal, Bu, maksudnya ya, tidak masuk akal. Kemudian pas sholat kemudian terbetik dalam hatinya. Bila nanti di depan saya jatuh uang 1 triliun, saya akan batalkan sholat. Ini nggak masuk akal nih. Uang 1 triliun dari mana? Dia di sholat sendirian di kamarnya. Kurang masuk akal maksudnya. Maka itu dia tidak batal sholatnya. Baik meneruskan, ya, baik misalnya diteruskan sholatnya tidak batal. Kenapa? Nggak masuk akal apa yang dipetikkan dalam hatinya. Atau hal-hal yang tidak masuk akal lainnya misalnya ya. Ya, nanti banyak contoh ya. Contohnya tadi aja satu aja. Ya, sekarang kita lanjut. Yang keempat watarot dudi fi qat'iha. Watarot dudi itu ragu atau muter-muter ya, roda muter-muter bingung bolak-balik. Tarodudi bingung atau ragu fi qat'iha
dalam memutus sholat. Maksudnya ini saya putus atau terus ya sholat ini. Nah kalau sudah ragu seperti itu sudah batal tuh Bu sholat. Walaupun masih sholat, tapi sudah ragu. Ini sholat ini saya putus atau terusin ya. Ragu misalnya. Ya sudah batal itu. Walaupun dia belum memutuskan atau meninggalkan sholatnya. Tapi ketika sudah terjadi dalam pikiran, dalam hati, perasaan seperti itu, maka sudah otomatis batal sholat. Ya, baik. Nampaknya selesai ini kita siang ini pasal hal-hal yang membatalkan sholat ya. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz.